Hotma dan Desire, Hotma Situmorang dan Desire, persis di ruangan ini sudah menyelesaikan perselisihan mereka dengan damai. Damai artinya bahwa memang tetap mereka bercerai, tidak bisa dipersatukan lagi, tetapi menyelesaikan perselisihan baik mengenai harta, baik mengenai perkara-perkara pidana, baik mengenai perkara-perkara yang lain yang timbul di antara mereka, termasuk mengenai hal anak-anaknya, tanah-tanah milik anak-anak dan sebagainya. Itu telah dicapai kesepakatan bahwa mereka sudah mengakhirinya dengan suatu perdamaian, ditandatangani bersama-sama pada hari Jumat yang lalu. Di tanggal berapa itu ya, hari Jumat kemarin ini ya. Nah, kemudian dibawa ke notaris, persis di ruangan ini juga kita tandangani suatu perdamaian di antara mereka. Ya memang cukup melelahkan, memang hampir 8 bulan lebih saya mencoba memediasi mereka. Kalau saya hitung, mediasi itu berlanjut 24 ronde. Kalau 24 ronde itu artinya 12 kali saya dengan Desire, 12 kali saya dengan Hotma Sitompul, dan selalu di ruangan ini ya selalu di ruangan ini, dan setiap pertemuan paling sedikit 4-5 jam. Ya namanya orang yang berselisih ya, pastikan saya harus mendengar kedua belah pihak ya, keluh kesah di sebelah kiri, keluh kesah di sebelah kanan, ada yang disampaikan di sini yang harus tidak boleh saya sampaikan kepada yang sana ya, ada juga yang harus saya sampaikan juga. Jadi memang saya harus bisa memilah-milah apa yang harus saya sampaikan ke kedua belah pihak. Tetapi dengan alot sekali lah, saya katakan alot sekali ya. Apalagi hubungan mereka ini kan juga sebelumnya sudah ada lawyer lain, ada Pak Hotman Paris, ada juga Pak Tahi dan sebagainya. Tetapi memang syarat yang kita minta pada waktu itu, apabila saya ingin mendamaikan kedua belah pihak ini, tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain. Bang, mungkin alasan apa dari kedua belah pihak yang akhirnya memutuskan untuk berdamai gitu? Memang pada waktu itu seperti saya katakan kan, supaya flashback sedikit ya, memang kan pertama kali ketika perkara terjadi kan Desire datang ke saya sebenarnya. Kemudian saya seperti saya katakan, saya berupaya untuk mendamaikan Desire dengan Hotma dengan cara saya lah gitu kan. Tapi pendek cerita akhirnya tidak bisa ketemu, akhirnya Desire menunjuk Hotman Paris. Nah, setelah menunjuk Pak Paris, terjadilah keadaan seperti yang sudah kita lihat. Nah, kemudian Desire datang lagi kepada saya. Dia bilang, Pak Otto, bagaimana ini perkara saya ini, kok nggak ujung selesai? Saya tadinya mau menyelesaikan persoalan, sekarang persoalan saya menjadi berlarut bahkan sampai kepada Dewan Kehormatan Pradi gitu. Perkara Dewan Kehormatan Pradi terjadi, perkara dia sendiri belum terselesaikan. Nah, akhirnya saya katakan saya tidak bisa menangani perkara ini lagi, tapi kalau menjadi mediator ya saya tidak keberatan kalau beliau menunjuknya. Akhirnya Desire menunjuk saya, jadi dia dengan surat resmi untuk menunjuk saya sebagai mediator, dan juga Hotma Sitompul ketika saya hubungi dia juga dengan senang hati untuk di mediasi. Nah, intisarinya memang namanya perselisihan dalam keluarga itu tentunya memang kan tidak semuanya dengan logika yang baik. Selalu kan dengan emosi, dengan perasaan, masa lalu dan sebagainya. Yang perlu memang kita luruskan bahwa apapun yang terjadi itu, kalau berperkara itu menang jadi arang, kalah jadi abu gitu. Nah, emosi-emosi harus disingkirkan gitu. Dan tidak ada keuntungan yang didapat apabila perkara berlanjut terus-menerus. Karena toh mereka sudah memutuskan tidak bisa bersatu kembali. Nah, kalau sudah tidak bersatu, ya berarti pisah. Kalau pisah kan persoalannya kan soal apakah soal harta, apakah persoalan-persoalan pribadi. Nah, kalau selama ini ada tuduhan-tuduhan, perselingkuhan dan sebagainya, nah dengan perdamaian ini kan akhirnya bisa kita selesaikan. Jadi mereka sama-sama menyatakan bahwa semua tuduhan-tuduhan yang terjadi dan terhadap kedua belah pihak itu mereka anggap sudah tidak pernah terjadi, bahwa itu mungkin terjadi karena kesalahpahaman saja.
Jadi kedua juga saya sampaikan kepada mereka kan orang-orang yang terkenal. Kalau ini terus sampai terjadi berlarut-larut, itu menjadi contoh yang baik juga bagi masyarakat, terutama advokat junior, ya, advokat muda gitu. Tetapi dengan perdamaian ini tentunya apa yang sudah terjadi selama ini, damage ya, kerusakan yang sudah terjadi, mudah-mudahan kita bisa pulihkan kembali dengan perdamaian ini.